Selamat siang teman-teman Tribuners, jumpa lagi dengan saya, Clara Marley. Mudah-mudahan Tribuners masih tetap ya stay di Facebook dan YouTube tribunfollowers.com untuk mengenal nih 5 orang calon imam yang akan ditabiskan besok di Uskupan Ruteng. Nah, sekarang sudah bersama saya calon imam yang ketiga. Kakak Diakon, silakan perkenalkan diri dulu kepada teman-teman Tribuners. Baik, teman-teman Tribuners, terkasih. Perkenalkan nama saya, nama lengkap Diakon Flavianus Bonifilio Dahemat dan biasa disapa Diakon Paping. Dan ini tidak pernah diubah sejak zaman dulu sampai sekarang. Panggilannya memang Paping. Lahir di mana? Saya lahir di Wainamut pada tanggal 18 Februari tahun 1994. Jadi sekarang usia 28 tahun. 28 tahun. Ini asli mana? Asli orang Manggarai kah? Apa asli ada campuran dari mana-mana kah? Apa memang asli buatan Manggarai ini? Tuh kelihatan Cina-Cina gitu. Agak bagaimana begitu? Ada campuran mungkin. Saya asli orang Manggarai. Asli orang Manggarai, ya? Cibal. Ya. Asli Cibal. Cibal itu berarti ada di Kabupaten Manggarai. Manggarai ya, yang sekarang ini kita berada di lokasi ini sekarang Ruteng ya, di Ruteng. Ya. Oh, jauh tidak lokasinya dari kota Ruteng ini? Rumah. Karena saya takut nanti jangan kita nih kan, kita di orang Flores kadang-kadang di Google Map tidak ada. Kesan Bapak pun kampung tidak ada di Google Map. Jangan-jangan tempatnya Kakak juga tidak ada. Sudah jelas. Ada ya, sudah jelas ada ya. Ya, Latung. Ya. Oke. Jadi berapa kilo nih dari sini? Pokoknya kalau hitung waktu sekitar 45 menit ditempuh dengan kendaraan motor. Dekat. Itu masih kota ya, masih kota. Ini bukan orang kampung, ini orang kota. Orang kota. Oke, Kakak, tentunya untuk mencapai tabisan besok itu ada proses ya. Kita sudah tahu pasti ada proses itu. Nah, kapan Kakak memutuskan nih saya mau masuk seminari? Kenapa Kakak memutuskan untuk masuk seminari atau sekolah di seminari? Dan itu kapan? Mulai dari kapan? Sepertinya saya tidak pernah memutuskan itu. Yang memutuskan siapa dong? Ya, saya percaya pada penyelenggaraan Tuhan sendiri. Saya yakin Tuhan sendiri yang memutuskan. Tetapi secara nyata, saya pernah testing seminari Kisol dan hanya setahun di sana. Katanya waktu itu karena bodoh, ya, karena nakal, ya. Pindah ke Fransiskus, 2 tahun di Fransiskus, kemudian saya lanjut lagi pendidikan di seminari. Itu saat SMP? Ya, SMP. Kemudian SMA-nya lanjut ke seminari Labuan Bajo. Seminari Labuan Bajo. Ya. 4 tahun di sana. 4 tahun di sana. Setelah itu baru ke Rita Piret. Saya melamar untuk menjadi calon imam Kuskupan Ruteng. Ya. Dan waktu itu almarhum Monsinyur Huber menerima kami sebagai anak-anaknya. Sebagai anak-anaknya. Bentar dulu, ini menarik ya. Tadi masuk Kisol tuh SMP itu seminari loh. Emang kenapa mau masuk seminari saat SMP? Kenapa? Itu tadi saya tidak pernah memutuskan. Berarti segala yang putuskan sesuatu. Bapak dong? Bapak dan Mama yang putuskan? Orang tua juga tidak pernah memutuskan itu. Hati nurani berarti yang mutusin? Entahlah apa yang berkarya yang waktu menggerakkan itu. Ya. Apa yang menggerakkan baik. Saya waktu itu. Itu tadi kan bilang karena nakal, makanya saya keluar dari Kisol katanya gitu. Emang hal apa sih selama masa remaja itu tuh? Hal-hal tergila apa yang pernah dilakukan oleh Kakak nih dalam masa pembelajaran itu? Silakan Kak. Saya juga kurang terlalu ingat persis, tapi satu kisah kecil sewaktu saya mengenyam pendidikan di seminari Kisol itu saya pernah curi sabo ya. curi sabo. Orang punya kalau curi sabo itu pakai jolok atau lempar, tapi saya punya bawa parang dan pangkas sekalian rantingnya. Tuhan Yesus, ini pencuri luar biasa. Pangkas dengan pohon-pohonnya, potong begini. Dulu saya jago curi buah-buahan, tapi sekarang saya mencoba untuk menjadi pencuri hati umat supaya bawa masuk ke gereja. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Dulu jago mencuri buah-buahan, tapi sekarang harus menjadi pencuri hati umat agar mau datang ke gereja. Seperti itu ya. Saya curi bawa ke gereja. Curi bawa ke gereja. Berarti hampir sama dengan
Yesus punya kata-kata, jadilah penjala manusia. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jala ikan, ya Jala inspirasinya ikan, di situ. Dari situ, ya. oh dari situ ya, dari awal mencuri dulu. Oke, teman-teman Tribuners, yang jeleknya itu jangan diambil, tapi lihat yang positifnya itu ya, seperti itu ya. Oke, baik, tadi kenakalan yang paling itu curi ya, itu saat SMP. Terus kalau SMA apa? Kira-kira kita lihat dulu nih. SMA saya berjalan mulus di seminari. Sudah tobat ya, jadi sudah lurus saja nih. Ya. Oh, sudah tidak sampai lagi sekarang, bikin nakal. Sampai sekarang. Apa yang bikin kakak kok sesetir mau lagi bikin aneh-aneh lah, sama lurus saja? Apa yang membuat seperti itu? Saya menyadari satu hal terbaik dalam hidup. Ya, ketika saya bergelut dengan pendidikan ala seminaris, ya, saya melihat untuk saya mata itu punya peran penting dalam kehidupan. Mata itu punya peran yang sangat penting sekali. Dan mata yang paling baik yang pernah saya alami itu adalah mata Tuhan sendiri. Ya, saya dalam perjalanan ini saya selalu menyadari bahwa Tuhan itu, atau Dia yang memanggil saya itu Tuhan yang setia melihat perjuangan hidup saya, seluruh proses dalam kehidupan saya. Ya. Dan itu yang membuat saya tergerak untuk bertobat ya. Kita buat yang aneh-aneh, Tuhan lihat ya, Tuhan lihat ya. Dan dari situ juga saya punya inspirasi dasar untuk menemukan moto panggilan hidup saya ya. Saya ambil, bisa jelaskan moto ya. Silakan. Moto panggilan moto itu moto tabisan mulai dari diakon. Ya, saya ambil dari kitab Yesaya bab 30 ayat 20. Itu janji Tuhan yang diwartakan oleh Yesaya, matamu akan terus melihat Dia. Ya, dia kapital. Dia yang di atas ya. Bukan dia yang lain. Bukan dia yang lain ya. Memang pernah ada dia yang lain? Yang selalu dilihat, apa yang selalu melihat? Ada. Emang ada? Ada. Pasti ada ya, orang proses kehidupan saat remaja ya wajar lah. Ganteng kuliah pasti jadi rebutan dulu kan. Cerita dulu, ada tidak tuh nona-nona dulu tuh? Ada, besok datang. Terus itu berapa lama? Teman. Tidak, maksudnya saya tanya dulu, ini maaf ya, maksudnya wajar lah, itu kan dalam proses pencarian jati diri di mana SMA masih lah, belum tahu nih bahasa ini mau jadi imam apa tidak kan, belum tahu. Jadi kan pasti ada proses tadi itu mengenal lawan jenis. Memang ada yang benar-benar kena di hati. Karena sedikit punya perbedaan. Kalau di seminari Kisol dulu rata-rata model sekolahnya itu laki-laki semua ya, laki-laki. Itu komunitas homogen. Tapi kalau di seminari Labuan, memang di asramanya itu homogen, tapi ketika sekolah pagi harinya itu dari jam 7 sampai jam 1 itu sudah kelompok heterogen, ada lawan jenis. Jadi kami seminaris itu menjadi kaum minoritas ya, di tengah orang-orang yang bukan seminaris. Jadi perempuan lebih banyak ya. Lalu kita hadir di kelas 1 SMA itu sebagai kakak ya. Sehingga masuknya mudah ya. Oh begitu. Jadi punya adik perempuan banyak. Adik benar atau bagaimana nih saat adik itu? Sungguh-sungguh. Tapi benar nih tidak ada tuh yang suka saat itu, memang tidak ada. Ada lah. Ada. Berapa kira-kira? Ada berapa kira-kira? Coba hitung dulu. Ada mungkin lebih dari 5 atau bagaimana? Tidak banyak. Tidak banyak ya. 5. Ya saya lupa. Aduh lupa, berarti banyak ini. Aduh hancur kita. Terus sebentar dulu, ini kan biasanya kan kalau ada hubungan tuh pasti kan harus ada, kalau pas memilih tuh kan, ketika memilih saya mau lanjut ke seminari tinggi, itu kan pasti harus ngomong nih dengan nonanya nih, bagaimana cara ngomong Kang? Itu ya kalau orang bilang kan pacar ya istilah dulunya. Pacar itu kan pasangan bicara lah, itu kan akronim dari itu pasangan bicara tuh ya. Dalam proses diskusi cerita-cerita bersama ya, kita dan semuanya itu terjadi dengan sendirinya. Mereka juga mendukung kita dengan penuh semangat. Kalau saya jadi kakak punya pacar, saya menangis pasti. Serius saya menangis. Saya percaya itu air mata bahagia. Bukan air mata buaya ya? Bukan air mata buaya. Oke baik, jadi proses-proses sudah dijalani, akhirnya lanjut terus nih. Lanjut terus. Seminari tinggi. Nah, tentunya pada saat memutuskan untuk saya lanjut nih, saya harus ditabiskan. Apa momennya yang bikin kakak memutuskan itu? Momen yang terbaik itu
setelah pulang top, ya saya top dulu top di Seminari Kisol. Jadi ceritanya saya diutus kembali untuk mengajar saudara-saudara saya yang ingin berhasil menamatkan diri dari Seminari Kisol, tapi mereka utus orang yang sudah gagal di Seminari Kisol. Waktu itu, Itu. Tapi saya dengan berani hati pergi dan menjalankan praktik top di sana, lalu pulang. Ya, itu satu tahap yang menentukan juga, tahap yang menentukan karena ada refleksi, lalu ada testimoni dari para pembina kita di seminari, ya. Dan tapi itu tidak terlalu buat saya takut. Ya. Lalu setelah kembali untuk melanjutkan studi pasca sarjana teologi, itu setelah pas tingkat 5, pembimbing kita di Rita Piret meminta kita untuk buat refleksi lagi, refleksi akhir untuk menentukan lanjut atau tidak. Lanjut atau tidak. Dan persis pada saat itu ya, saya dalam situasi yang kurang bagus, terutama keluarga, kakak sulung saya menderita sakit berat, dan saya harus kembali ke kampung, kembali ke kampung untuk bersama saudara-saudari saya yang sakit ini. Dan memang pada akhirnya dia harus lebih dulu ya, dia mendahului saya. Ya. Nah, momen seperti itu untuk saya momen yang menentukan, ya, momen yang menentukan. Saya memilih dengan situasi yang agak lain, ya. Saya memilih menentukan. Tetapi saya tahu dia adalah salah satu orang yang sangat mendukung saya untuk menjadi imam, ya. Sehingga ketika dia pergi, ya saya percaya selamanya dia akan mendukung saya, ya selamanya. Ya, selamanya akan mendukung. Ya. Setelah momen itu tidak sampai di situ, kemudian lanjut ke tingkat 6, sampai di situ ya, saya kembali ditantang lagi, ya. Selama 1 minggu ibu saya sakit berat, lalu orang tua saya juga tidak mengabarkan saya hanya bilang baik-baik saja, tetapi sebenarnya saya sudah ada rasa-rasa. Sepertinya dia mau menyaksikan kebahagiaan saya bersama kakak, gitu, ya. Dan menariknya waktu itu setelah selesai libur Natal waktu itu, libur Natal tingkat 6, lalu pihak Uskupan memanggil saya seperti mau konfirmasi lagi, bagaimana ini, kau ini satu-satunya anak laki-laki di rumah dan 4 saudari, satu sudah jalan. Ini sebelum mama meninggal. Kakak sebentar, ini kakak laki-laki sendiri di rumah? Ya, dan bapak, kami 2. Wow, ini harus tanya bapak sebentar. Silakan terus. Lalu sebelum mama meninggal, panggil, konfirmasi, tanya apakah masih mau lanjut dengan situasi seperti ini. Ya, dengan tegas saya menjawab saya tetap lanjut. Ya, tapi setelah itu kemudian saya ditantang dan ibu jalan. Pergi. Tetapi itu tidak pernah mengubah keputusan saya. Saya waktu itu sudah melekat erat dengan moto pilihan saya. Matamu akan terus melihat Dia. Jadi Dia Tuhan yang memanggil saya. Saya percaya Dia akan mengumpulkan mereka semua yang telah mendahului kita di dunia ini. Jadi ketika saya melihat Tuhan, saya juga menemukan mereka di sana. Ya, luar biasa. Itu yang menguatkan saya. Dan akhirnya besok tabis. Oke, baik. Teman-teman Tribuners, tentunya ada keluarga yang mendukung, ada Bapak di sini. Tadi Bapak hadir di sini, baik kita panggil Bapak dulu ya. Bapak. Oke, Bapak, Kakak, maaf. Bapak selamat siang. Selamat siang. Sehat Bapak ya? Lumayan. Lumayan sehat. Bapak, ini tadi kan kakak Diakon cerita bahwa ini ternyata laki-laki satu-satunya di rumah. Ya, benar. Ini bagaimana nih Bapak sebagai seorang orang tua, ini anak saya untuk Tuhan. Bagaimana? Sejak awal memang seperti yang dia sampaikan itu, tidak pernah ada sebuah rencana atau putusan bahwa kamu nanti jadi imam.
pilih sekolah yang baik supaya menjadi orang yang baik. Jadi itu prosesnya Bapak. Jadi memang ya ini berjalan saja begitu. Ya. Tapi memang ini satu-satunya loh Bapak dalam keluarga. Lalu memang yang menarik sebenarnya seperti yang diceritakan tanggal 31 Desember bersama mamanya masih hidup. Dia diminta, dia bahkan duduk bersila di rumah. Dia bilang, Bapak Mama ini terakhir saya minta keputusan, minta pertimbangan. Saya bilang pertimbangan apa lagi buat saya? Kalau mudah saya katakan kamu berhenti sekarang. Tetapi apakah kamu terima? Kamu sudah dewasa, sudah menjalani proses yang cukup panjang. Apa yang kamu pilih, Bapak Mama pasrah. Bapak Mama mendukung. Setelah pembicaraan itu 1 bulan kemudian, 1 bulan lebih kemudian, mamanya meninggal. Saya berpikir pasti anak sudah mau pulang. Dia pulang, tapi dia tetap memutuskan, Bapak apapun alasan sudah, saya berjalan terus. Tetap berjalan terus. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi memang orang Bapak sebagai bapaknya kakak diakon nih, ya menerima dan mendukung itu semua. Walaupun memang ini cuma satu-satunya nih. Dan memang itu adalah panggilan. Panggilan. Ya, Tuhan punya jalan seperti itu. Jalannya seperti itu. Baik Bapak, terima kasih sudah berbagi. Tapi di akhir sebelum kita menutup perbincangan ini, pesan nih untuk kakak diakon nih. Silakan Bapak. Pesan sebagai orang tua dari adik-adiknya dan seluruh keluarga besar, jalani panggilan ini dengan keteguhan hati, kesetiaan, ketaatan. Karena proses yang tadi saya sampaikan cukup panjang dan mau mengatakan berhenti di tengah jalan itu tidak mungkin. Dan ini sudah sampai pada tahap akhir, tahap memulai yang baru. Jalankan itu dengan penuh kesungguhan. Dengan kesungguhan hati. Agar matamu tetap selalu melihat Dia. Seperti itu ya kakak ya. Terima kasih banyak Bapak, kakak diakon. Semoga besok berjalan dengan baik prosesnya dan juga tetap menjadi imam seperti yang diharapkan Bapak dan seperti yang diharapkan umat. Dan tetap tadi menjadi penjala-penjala manusia. Dan bisa mencuri hati umat ya. Untuk selalu beriman kepada Kristus. Seperti itu. Baik teman-teman Tribuners, banyak sekali hal positif yang bisa diambil. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya ya. Seperti itu. Saksikan terus live tribunflores.com hanya di Facebook dan YouTube tribunflores.com. Update berita teman-teman Tribun Flores hanya di kanal tribunflores.com. Karena tribunflores.com, mata lokal menjangkau Indonesia.